Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfian Fikri, mahasiswa psikologi angkatan 2023 Universitas Negeri Makassar. Sebelum itu kakak mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Amir, biasa dipanggil Fauzan. Saya berasal dari Maros dan saya sekarang lagi kuliah di Universitas MIPA Makassar, Prodi Teknik Informatika, dan saya sekarang semester 5. Sebelum itu izinkan saya memberitahu kepada kakak apakah kakak bersedia untuk saya wawancarai pada kesempatan kali ini. Siap. Oh ya, makasih kak. Dan juga izinkan saya untuk melakukan perekaman suara dan perekaman video untuk membantu saya nanti pada saat pelaporan agar tidak ada terjadi miskomunikasi atau kesalahan persepsi dari saya sendiri dan kakak. Nah, apakah diperbolehkan? Ya, diperbolehkan. Baik. Sebelumnya kakak kesini tuh apakah ada kendala atau bagaimana? Pas saya kesini, alhamdulillah tidak padat lalu lintas, jadi aman. Aman. Ngomong-ngomong tentang universitas kakak nih. Nah, di universitas kakak itu dan terutama di jurusan kakak, apakah kegiatan belajar mengajarnya itu dilakukan sering secara offline kah atau sering secara online? Jadi di kampus saya itu pembelajarannya itu sering dilaksanakan daring atau online. Dan yang pertama itu yang ingin saya tanyakan, ini langsung ke intinya kita agar tidak memakan waktu lebih lama juga. Nah, yang pertama itu kira-kira Kak, bagaimana pandangan kakak atau pendapatnya kakak tentang pembelajaran daring yang ditentukan atau ditetapkan kampus setelah pandemi? Pandangan saya tentang pembelajaran online itu, kita sebagai mahasiswa dituntut untuk selalu standby di depan komputer ketika jam online-nya sudah dimulai, dan kita sebagai mahasiswa yang daring itu justru tidak sering berbaur dengan mahasiswa lain, karena kita tidak bedanya sama yang offline itu kita tidak bertemu langsung begitu, jadi kurang rasa pertemanan gitu. Nah, mungkin itu tadi kendala-kendalanya juga tentang bagaimana penerapan yang ditetapkan kampus itu apa kesulitannya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu tadi, kan di kampus itu bisa dibilang tahun ini atau zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi pandemi. Nah, setelah tidak ada pandemi ini, kan ada beberapa kampus juga dan masih ada banyak kampus yang tetap menerapkan yang namanya pembelajaran daring. Nah, termasuk tadi yang kakak bilang, pembelajaran daring juga tetap masih ada di Universitas MIPA Makassar. Nah, itu setelah pandemi. Nah, bagaimana kakak menanggapi tentang pembelajaran daring ini yang masih diterapkan setelah masa pandemi? Menurut saya untuk pembelajaran daring, khususnya saya kan di Prodi Teknik Informatika. Nah, kan di Prodi Teknik Informatika itu kita sebenarnya dituntut untuk pembelajaran kebanyakannya praktikum. Nah, untuk pembelajaran online
sebenarnya enak-enak saja kalau misalnya materinya itu tentang teorinya, dan offline-nya itu sebenarnya lebih bagus kita datang ke kampus langsung begitu. Oh iya kan. Memang banyak memang kendalanya ini tentang pembelajaran online, termasuk di universitas kakak sendiri atau di jurusan kakak juga sendiri. Nah, menurut kakak, bagaimana kakak menilai pembelajaran daring setelah pandemi? Apakah kakak menilainya sebagai hal buruk kah, atau menurut kakak ini lebih baik karena sangat membantu bagi saya? Bisa dibilang baik, bisa juga dibilang buruk. Nah, yang bisa dibilang baik itu karena kita kan saya tinggal di Maros nih, dan kampus saya di Makassar, itu tidak gimana ya, tidak memakan waktu lama untuk datang ke sana. Dan buruknya itu ketika dosen atau mahasiswa yang terkendala di jaringan. Nah, dia otomatis dia tidak bisa mendapatkan full materi yang disampaikan oleh dosen. Nah, ketika dosen juga jaringannya terkendala, nah kami semua mahasiswa itu bakal pusing. Ini yang dosennya jelasin ini bagaimana. Nah, mungkin itu saja. Nah, dari tadi yang saya tangkap dari pembicaraan kakak itu mengenai kelebihan dan kekurangan. Nah, dari kelebihannya tadi yang kakak sampaikan itu bahwa pembelajaran daring itu memudahkan bagi mahasiswa-mahasiswi yang berada di luar kota begitu. Dan untuk kekurangannya sendiri yang kakak sebutkan tadi itu dari sisi kendala jaringan ya. Nah, mungkin apakah ada kelebihan lain selain dari jarak itu yang kakak rasakan? Kelebihan lainnya itu pertama yaitu waktunya sangat fleksibel karena dilakukan secara online, jadi gimana ya, waktunya itu tidak menyesuaikan dengan jadwal seperti yang di kampus-kampus offline begitu. Harus kelasnya harus diadakan lah dan lain-lainnya. Dan yang kedua itu kita juga sebagai mahasiswa itu kelebihannya dalam online itu kita juga dituntut untuk belajar mandiri ketika misalnya materi yang dari dosennya itu kurang kita pahami. Nah, dan mungkin juga kita sebagai mahasiswa yang belajar online itu mampu juga meningkatkan kreativitas dan banyak waktu luang di rumah. Ya baik. Tadi kakak bilang itu banyak waktu luang di rumah. Nah, dari penjelasan itu kakak kalau belajar secara daring ini, nah kan banyak waktu luang yang bisa bilang sangat-sangat banyak, lebih dari apa yang jika kita melakukan kegiatan belajar mengajar di kampus, Pak. Nah, yang kakak lakukan selama waktu luang itu apa ya, kalau boleh tahu apa yang kakak lakukan? Selama daring biasanya kalau lagi di sela-sela waktu tidak ada kelas, biasanya olahraga, biasa juga main game, bisa juga bantu orang di rumah, bisa juga biasa main alat musik. Ya, itu saja. Nah, mungkin tadi sangat banyak ya kak kelebihannya. Nah, selanjutnya itu kalau dari sisi kekurangan nih, bagaimana tanggapan kakak mengenai kekurangan dari pembelajaran
pembelajaran daring ini? Seperti yang saya sudah sebut sebelumnya, yaitu kendala jaringan, karena kita kan online menggunakan jaringan, dan jaringan masing-masing pribadi itu biasanya beda-beda. Ada yang jaringannya bagus, ada juga yang jaringannya kurang bagus, dan kita juga sebagai siswa ini terkendala di ketika praktikum. Misalnya kan kita kan misalnya praktikum mata kuliah elektronika. Nah, itu kan sebaiknya kan kita lakukan secara offline. Nah, itu juga termasuk kekurangannya ketika melaksanakan kegiatan online. Nah, selanjutnya itu kita juga kurang berinteraksi langsung dengan dosen atau teman-teman kita di kampus. Mungkin itu saja. Iya, baik Kak. Nah, dari yang Kakak paparkan itu kan kekurangan itu ada dari segi kendala jaringan, ada dari kendala saat Kakak ingin melakukan praktikum, misal pada saat pembuatan website Kak, atau praktikum lain yang memerlukan pendampingan begitu, yang mengharuskan Kakak untuk datang ke kampus. Tapi dengan adanya pembelajaran daring ini, segala bentuk praktikumnya itu dialihkan secara online atau virtual gitu tadi. Dan yang Kakak sebutkan juga tadi itu ada penerimaan ilmunya yang kurang kan, karena menurut Kakak pasti banyak distrak lain dan banyak hal-hal lain Kak yang menyebabkan penerimaan ilmunya kurang pada saat pembelajaran daring. Dan dari segi interaksi juga yang Kakak bilang memang betul juga, yang saya dapat informasi dari beberapa penelitian itu sejalan dengan apa yang Kakak katakan juga mengenai interaksinya yang bisa dibilang sangat kurang lah, baik itu interaksi dengan dosen maupun dengan guru untuk anak-anak SMA dan teman-teman sebaya Kak. Nah, selanjutnya itu Kak, menurut Kakak apa yang menyebabkan kampus Kakak sendiri atau Universitas di Makassar itu tetap melakukan pembelajaran secara daring? Menurut saya, kenapa kampus saya tetap menerapkan daring? Karena biasanya dosen itu melaksanakan secara daring itu ketika tidak bisa langsung ke kampus begitu. Jadi kita sebagai mahasiswa itu tuntut belajar secara online. Dan selanjutnya yaitu karena di kampus saya juga itu tentunya mempunyai website yang bernama IPA Virtual Learning. Nah, di situ di website tersebut kita sangat dibantu dalam pembelajaran online, seperti ada tempat pengumpulan tugas, kita juga dapat mengakses materinya di situ, dan lebih spesialnya itu kita telah disiapkan di situ, kita telah disiapkan untuk tempat untuk meetnya begitu, untuk melakukan pembelajaran secara online begitu. Jadi kampusnya memang kayak tidak lepas tangan tentang pembelajaran online ini. Dia tetap memfasilitasi dengan sangat baik yang seperti yang Kakak bilang tadi mengenai website yang disediakan oleh kampus, dan website ini sangat berguna. Yang Kakak bilang juga disinilah tempat-tempat untuk mencari informasi, mencari materi, dan juga sampai-sampai link untuk meeting begitunya, meeting online-nya itu sudah disediakan. Nah, untuk kendalanya sendiri selama melakukan pembelajaran daring pasca pandemi ini bagaimana? Mungkin kendala-kendalanya yang
saya sudah juga sebutkan tadi. Nah, ini saya akan tambahkan, yaitu ketika kita lagi belajar online terus yang kita menggunakan koneksi wifi, biasanya ketika wifi-nya yang bermasalah atau tiba-tiba mati lampu, nah itu juga sangat mengganggu pembelajaran online. Dan juga ketika pembelajaran online itu juga banyak distraksi eksternal, seperti ketika kita lagi Zoom tiba-tiba muncul notif WA dan fokus kita teralihkan ke situ. Dan juga banyak juga saya lihat teman-teman saya yang ketika pembelajaran online, nah dia itu off cam terus dia malah main game begitu. Nah itu juga termasuk kekurangan dari belajar online. Ya, memang sih Kak, kalau belajar online itu seperti yang Kakak bilang tadi, banyak memang distraksinya dari beberapa juga penelitian atau jurnal yang telah saya baca juga Kak. Nah, distraksinya itu memang betul-betul berbeda dengan secara offline tidak. Nah, untuk yang Kakak tadi bilang juga, mulai dari kendala jaringan, mulai dari fasilitas-fasilitas yang ada di rumah atau di tempat Kakak melakukan meeting online begitu, dan distraksi internal maupun eksternalnya, dimulai dari adanya kayak notif WA yang masuk di handphone Kakak. Ada juga mahasiswa yang Kakak bilang tadi, ketika melakukan meeting online atau belajar secara online itu dia off cam lalu main game begitu. Melangkah ke pertanyaan selanjutnya Kak, dari diri Kakak sendiri, bagaimana cara Kakak beradaptasi dengan kendala yang ada pada saat melakukan pembelajaran daring ini? Pertama, cara saya untuk mengantisipasi kendala-kendala yaitu kan di rumah saya menggunakan koneksi wifi. Nah, untuk mengantisipasi kendala, saya juga membeli kuota internet. Ketika wifi-nya lagi gangguan, nah saya dapat beralih ke jaringan data seluler. Nah, selanjutnya untuk kendala distraksi, biasanya saya terapkan di laptop saya itu mode DND atau do not disturb. Nah, itu sangat membantu fokus saya untuk tetap menyimak pelajaran yang telah disampaikan oleh dosen. Karena ketika kita tidak menyalakan fitur tersebut, nah ketika ada notif WA atau panggilan atau apapun itu, nah itu sangat mengganggu fokus kita sebagai mahasiswa untuk belajar secara online. Nah, selanjutnya untuk kendala-kendala yang lainnya, saya selalu menerapkan prinsip, yaitu ketika kita mau belajar secara online, saya menanamkan di diri saya untuk selalu ingat apa tujuan saya yang saya melakukan pelajaran online ini. Karena ketika dari niat awal kita, ketika sebelum melakukan Zoom tersebut, nah ketika niat kita memang udah jelek, nah mungkin banyak alasan-alasan yang mahasiswa yang dapat berikan kepada dosen untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut. Nah, misalnya seperti tadi off cam lah, tiba-tiba dia main game, ataupun dia minta izin ke toilet, nah, dia entah kemana. Nah, banyak juga alasan-alasan yang lain yang dapat merusak citra kita dalam belajar online.
selama kakak itu melakukan pembelajaran daring atau pembelajaran online secara masif begitu, atau selama beberapa semester selama kakak berkuliah di Universitas Islam Makassar itu, kira-kira bagaimana bentuk penilaiannya terhadap kinerja, misalkan kayak seperti pada saat kakak mengumpulkan tugas, pada saat kakak mengumpulkan catatan-catatan seperti itu, bagaimana menurut kakak penilaiannya dosen terhadap mahasiswanya? Untuk penilaian dosen terhadap mahasiswa ketika kita melakukan pelajaran secara daring, itu ketika kita disuruh menjawab soal-soal yang diberikan secara online. Nah, biasanya itu mahasiswa biasa langsung buka ChatGPT ataupun buka Google. Nah, demikian dosen meminta pendapat kita sendiri, misalnya misalnya dosen meminta jelaskan pendapat Anda tentang AI. Nah, biasanya itu mahasiswa itu langsung buka HP, lihat HP. Nah, itu juga termasuk juga kendala itu sih. Nah, kemudian ketika belajar online, apa pertanyaannya? Pertanyaan itu kak, bagaimana caranya yang kakak ketahui itu tentang pemberian nilai kah, atau penilaian seperti penilaian sikapnya dosen, maupun dari segi penilaian tugasnya dosen menurut kakak secara pembelajaran daring ini? Nah, tadi untuk penilaiannya secara online, seperti saya jelaskan itu, di kampus saya itu ada website tadi yang bisa kita dapat mampu mengumpulkan tugas juga di situ. Nah, biasanya dosen itu penilaiannya itu pertama dari segi kelengkapan, kesesuaian jawaban dan soal yang diberikan oleh dosen. Nah, kedua itu ketika misalnya kita disuruh buat tugas makalah, nah itu juga dosen itu juga biasanya menilainya dari kesesuaian materi dan juga plagiarismenya juga selalu dicek oleh dosen. Nah, kemudian untuk selanjutnya, untuk penilaian dosennya itu sangat sulit untuk juga menilai sikap mahasiswa ketika belajar online, karena dosen tidak dapat langsung melihat mahasiswanya lagi seperti apa di sana. Nah, itu juga termasuk kendala juga untuk pembelajaran online. Nah, untuk yang dinilai positif oleh dosen ketika dosen tersebut mengajukan pertanyaan, nah, biasanya yang siswa yang dapat menjawab pertanyaan tersebut, nah itu diaspirasi oleh dosen. Biasanya dikasih nilai tambahan ketika dia menjawab kuis dan selalu bertanya. Nah, mungkin itu saja penilaian secara online. Dari yang kakak sebutkan tadi itu, menurut kakak ini sangat berbeda dengan, apakah ini sangat berbeda dengan penilaian offline ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran offline, dan atau apakah ini sama saja ketika penilaian ini diterapkan pada saat kita melakukan pembelajaran offline? Ada sedikit perbedaan yang dimana itu ketika pembelajaran online, nah kita otomatis tidak bisa dipantau langsung oleh dosen. Nah, kita biasanya yang
mahasiswa lakukan itu biasanya bisa mengontek lewat Google ketika lagi ada kuis atau ujian begitu. Nah itu mempengaruhi nilai dosen terhadap mahasiswa. Nah ketika offline justru kita sebagai mahasiswa lebih merasa diawasi lah, merasa ada rasa ketakutan misalnya ketika kita tidak dipersilahkan untuk membuka handphone untuk menjawab soal tersebut. Nah dan juga perbedaannya untuk pendidikan sikap juga itu sangat signifikan karena ketika dosen langsung berinteraksi dengan mahasiswa di kelas, nah dosen secara langsung dapat menilai mahasiswa tersebut bagaimana sifatnya ketika lagi berada di ruangan kelas. Dan untuk yang lainnya itu mungkin sama-sama saja terkait ketika ada tugas maupun kuis yang dikerjakan secara langsung, dan kuis tersebut kita dapat maksudnya kuis tersebut dipersilahkan oleh dosen, kita dapat membuka handphone. Nah itu mungkin sama-sama saja penilaiannya karena dosen tersebut telah mengizinkan kita sebagai mahasiswa membuka browser atau ChatGPT dan lainnya. Nah, dari sisi pembelajaran kakak sendiri, bagaimana kakak menyikapi dampak tadi terkait dengan pembelajaran daring ini? Apakah ini sangat mempengaruhi penerimaan ilmu kakak atau mempengaruhi kinerja kakak dalam melakukan pembelajaran? Kalau menurut saya pribadi tidak terlalu mempengaruhi, karena ketika misalnya saya lagi Zoom atau daring, nah, misalnya ilmu yang saya dapat itu sangat kurang dari penjelasan dari tersebut. Nah, saya biasanya lanjut searching di Google atau nonton tutorial di YouTube untuk menambah pengetahuan saya tentang materi tersebut. Nah, dan mungkin saya juga telah mempersiapkan segala bentuk antisipasi terhadap misalnya seperti yang saya jelaskan tentang kendala-kendala eksternal yang dapat mempengaruhi fokus kita terhadap pembelajaran online tersebut. Nah, menurut kakak nih, seberapa efektif pembelajaran daring ini terhadap pemahaman kakak dalam penerimaan materi? Apakah pembelajaran daring itu efektif atau bisa dibilang tidak? Mungkin bisa dijelaskan juga. Saya itu sangat efektif ketika kita memang dituntut untuk belajar secara online, dan daripada kita tidak melakukan pertemuan secara offline, kita dapat memanfaatkan pertemuan online ini untuk menutupi jadwal-jadwal yang kosong gitu. Dan penilaian saya terhadap kekurangannya yaitu saya ketika saya mendapatkan materi secara online itu biasanya kan saya bertanya kepada dosen. Nah, biasanya dosennya misalnya dosennya itu jaringannya kurang baik, dan biasanya ketika kita gunakan Google Meet, biasanya itu kan ada batasan waktunya. Nah, biasanya langsung tiba-tiba terputus ketika batas waktunya itu telah selesai begitu. Berarti menurut kakak ini efektif atau tidak?
ada efektifnya dan ada juga yang sisi tidak efektifnya. Dari penjelasan kakak itu lebih besar ke sifat efektifnya kah atau tidak efektif kira-kira selama melakukan kegiatan pembelajaran daring di kampus kakak? Kalau di kampus saya itu lebih efektif ketika kita melakukan pembelajaran secara offline, karena banyak praktikum yang memang diharuskan kita untuk belajar offline gitu. Karena misalnya ketika kita lagi praktikum misalnya robotika, beda sangat berbeda jauh ketika kita melakukannya di rumah dengan menggunakan aplikasi simulator atau emulator. Nah, ketika kita praktik langsung membuat secara langsung robot yang kita rakit secara langsung dan bisa kita gunakan, nah itu ilmu yang kita tangkap itu sangat jauh berbeda dengan ketika kita melakukannya secara online. Nah, menurut kakak dari pembelajaran tadi kan katanya kakak ada efektifnya, ada yang tidak efektifnya. Nah, mungkin tadi sangat jelas sekali pendapat kakak terkait apa itu efektifnya dan apa untuk tidak efektifnya menurut kakak terhadap pembelajaran daring. Nah, selanjutnya itu menurut kakak apakah pembelajaran daring ini sangat mempengaruhi interaksi kakak terhadap teman-teman maupun dosen, dan seperti apa perbedaan yang kakak rasakan selama melakukan pembelajaran daring ataupun pembelajaran tatap muka dengan terhadap interaksi kakak? Menurut saya secara pribadi itu ketika kita melakukan pertemuan secara offline, nah justru kita lebih efektif untuk berinteraksi dengan dosen maupun mahasiswa ataupun yang lainnya, karena kita dapat bicara langsung, bisa kontak mata langsung dengan mereka begitu. Dan ketika kita lakukan secara online itu menurut saya itu kurang apa ya, sangat kurang mendapat feel untuk melakukan interaksi secara online begitu, karena kita tidak lihat langsung mereka dan mungkin karena dibatasi oleh sebatas kita cetannya lewat sosial media maupun Zoom. Nah itu pembangunan semacam chemistry-nya itu sangat kurang daripada kita melakukan secara offline begitu, karena dapat berinteraksi langsung dan feelnya itu sangat terasa bagi saya. Nah, menurut kakak selama melakukan pembelajaran online kan pembelajaran online itu biasanya banyak di semester awal, karena kan di semester awal itu kebanyakan kita mendapatkan pembelajaran teori dan bisa dilakukan secara online. Nah, dari interaksi tadi berapa lama kakak dapat menjalin atau mendapatkan teman selama melakukan pembelajaran daring? Maksudnya itu ketika kakak melakukan pembelajaran daring, apakah untuk menjalin pertemanan itu sangat lama atau singkat, atau dengan cepat kakak bisa mendapatkan teman? Untuk saya pribadi, untuk mendapatkan teman, untuk dapat berkenalan dengan teman-teman yang lain yang secara online, justru terkendala dengan gimana ya, kan kita
sebagai manusia itu kan lebih baiknya ketika kita berinteraksi dengan manusia itu harusnya secara langsung begitu. Nah, ketika secara online, saya merasakan rasa tidak nyaman begitu. Ketika saya mau berkenalan dengan mereka, nah biasanya ketika saya mau chat mereka dan mengajak berkenalan, nah saya takut mengganggu begitu, mengganggu aktivitas mereka. Dan ketika untuk waktu yang saya luangkan, untuk waktu saya untuk melakukan perkenalan secara online itu justru lebih susah begitu, atau lebih lama lah untuk mendapatkan chemistry begitu. Baik, dari penjelasan kakak tadi kan mengatakan untuk mendapatkan teman itu sangat berbeda dengan pertemanan secara online maupun pertemanan secara offline, dan bisa dibilang lebih lama lah untuk menjalin pertemanan atau chemistry dengan teman ketika pembelajaran daring terus dilaksanakan di kampus kakak. Nah, menurut kakak apa saja saran kah atau apa pendapat kakak yang ingin kakak berikan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran daring di masa depan? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara online itu kita dapat untuk masa depan kan kita dapat memanfaatkan AI, karena AI tersebut bisa dibilang dia bisa menggantikan dosen begitu, karena kemudian teknologi yang sangat besar. AI juga dapat membantu kita untuk pembelajaran, dan untuk masa depan itu kan baru-baru itu viral itu tentang metaverse. Nah, dalam mungkin metaverse juga dapat membantu kita untuk melakukan pembelajaran secara daring begitu, karena kita masuk di dimensi yang lain dan kita berinteraksinya lewat situ. Dan selain metaverse kita juga dapat memanfaatkan namanya teknologi VR. Nah, tahu kan yang Apple Vision itu? Ya, nah itu sangat membantu kita untuk pembelajaran. Nah, apalagi yang pembelajaran yang pembelajaran yang memerlukan objek-objek visual, seperti ketika pembelajaran matematika misalnya kubus yang benda-benda 3 dimensi. Nah, ketika kita menggunakan VR atau apa istilahnya, VR itu dia dapat membantu kita untuk melihat objek secara 3D menggunakan perangkat-perangkat tersebut. Nah, ketika juga kita dapat melihat langsung objek-objek yang kita tidak bisa lihat secara langsung dengan keadaan kita sekarang. Misalnya untuk pembelajaran tentang pembelajaran secara kayak tadi yang kayak robotik itu sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi VR, karena kita dapat secara langsung melihat robot itu interaktifnya bagaimana dengan menggunakan teknologi tersebut. Nah, mungkin dari harapan kakak itu yang bisa saya simpulkan itu, menurut kakak sering berkembangnya teknologi
sebenarnya kita itu manfaatkan itu teknologi kita seperti yang kakak bilang juga, ada namanya teknologi metaverse atau dunia dalam bentuk digital atau dunia dimensi manusia dalam bentuk digital. Ada juga melewati VR, mirip seperti pada saat kita melihat secara apa namanya, menggunakan mata sendiri begitu, kita dapat melihat objek-objek dan dapat terbayangkanlah lewat VR ini objek-objek tersebut yang pada mulanya yang sekarang ini kita gunakan itu hanya media 2 dimensi lah begitu tadi. Nah, sini secara keseluruhan Kak, bagaimana perbandingan efektivitasnya ketika kakak melakukan pembelajaran daring maupun atau dengan pembelajaran tatap muka, bagaimana perbedaan efektivitasnya ketika kakak melakukan pembelajaran daring dan melakukan pembelajaran offline atau tatap muka? Untuk secara keseluruhan untuk efektivitas pembelajaran, saya ingatkan lagi karena saya ini mahasiswa dari teknik informatika. Nah, justru kurang efektif ketika kita melakukan pembelajaran secara online. Nah, itu bisa dapat dikecualikan kecuali pembelajaran itu cuma teori saja dan tidak melakukan praktikum begitu. Nah, sangat efektifnya itu ketika kita melakukan secara offline, karena untuk materi-materi tersebut kita dapat langsung mengimplementasikannya ke lab, misalnya lab robotik, lab komputer, nah begitu dari saya. Jadi efektivitas itu sangat berbeda kita, karena kalau pembelajaran online itu memang ada sisi efektifnya, ada juga sisi tidak efektifnya. Nah, sisi efektifnya ini ketika melakukan pembelajaran online itu sangat efektif dan bisa bilang fleksibel untuk bagian teori-teorinya saja, tapi tidak untuk dengan praktikumnya. Dan secara keseluruhan sih dari yang saya tangkap menurut kakak itu lebih baik melakukan pembelajaran secara offline, karena offline baik itu dari segi penerimaan teori, baik itu dari segi praktikum, saya bilang sangat mantap lah dilakukan secara offline, dan kita juga dapat bertanya langsung secara face to face dengan dosen kita dan melakukan praktikum atau percobaan secara langsung dengan diawasi oleh dosen-dosen kita di kampus juga. Nah, dari penjelasan kakak tadi, terima kasih atas apa yang telah kakak sampaikan, dan ini merupakan wawancara yang menurut saya sih sangat bermanfaat, karena dari segi ilmu pengetahuan yang saya dapat dari penjelasan kakak itu merupakan hal-hal baru menurut saya. Dari segi harapan kakak juga tadi tentang bagaimana penggunaan metaverse yang memang sampai sekarang saya juga masih kurang tahu, tapi kakak telah menjelaskannya tadi dengan cukup detail mengenai penggunaannya nanti pada saat masa depan begitu. Dan tadi tentang efektivitas, juga tadi tentang dampaknya terhadap kakak, dan memang ini sangat berbeda yang telah kakak bilang tadi, sangat berbeda dampaknya, sangat berbeda manfaatnya ketika kita melakukan pembelajaran daring maupun pembelajaran offline. Dan saya bilang lebih ke efektif pembelajaran offline lah menurut kakak toh daripada pembelajaran online tadi. Sedikit saya tambahkan, mungkin bisa sama-sama efektif ketika metaverse dan VR itu telah berkembang pesat. Nah, itu bisa dibilang dapat seimbang lah untuk penyerapan materinya, karena bisa dibilang itu sekarang ini masih sangat kurang gitu. Iya sih kak, memang tadi kan penjelasan kakak mengenai VR dan aplikasi AI kak, dengan juga penggunaan metaverse itu memang saat ini yang saya lihat dengan realitasnya yang telah saya lakukan juga, dan saya bilang
dari penjelasan teman-teman saya juga, saya bilang sekarang itu penggunaan media online itu hanya sebatas Zoom Meet atau Google Meet untuk melakukan kegiatan pembelajaran daring dengan dibantu website-website. Nah, untuk perkembangan tadi yang saya bilang itu baik metaverse maupun teknologi VR itu sampai sekarang di sini tuh atau di Indonesia itu memang masih sangat kurang. Hanya beberapa kampus saja yang masih melakukan percobaan terhadap itu dan belum secara masif dilakukan di seluruh Indonesia tadi. Dan juga terima kasih juga atas tambahannya dan keseluruhan tadi, itu merupakan ilmu yang sangat bermanfaat Kak. Dan apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan Kak. Ada salah kata juga, mohon dimaafkan juga. Nah, terima kasih juga sekali lagi saya ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan, atas waktu kakak yang telah kakak luangkan untuk datang ke tempat ini melakukan wawancara. Baik Kak, mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya tadi mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.